Saya ingin membacakan kepada pendengar semua bab 1. Saya adalah maklar kopi dan tinggal di Lollerhach nomor 37 Amsterdam. Saya tidak terbiasa menulis novel atau hal-hal seperti itu, maka dibutuhkan waktu lama bagi saya untuk meyakinkan diri untuk membeli beberapa tambahan rim kertas lalu memulai pekerjaan yang Anda para pembaca baru saja ambil dan yang harus Anda baca jika Anda adalah seorang maklar kopi atau jika Anda memiliki profesi lain. Bukan hanya karena saya tidak pernah menulis sesuatu yang menyerupai novel, saya bahkan tidak suka membaca hal seperti itu karena saya adalah usahawan. Selama bertahun-tahun saya bertanya pada diri sendiri, apa guna mereka novel, dan saya kagum atas ketidaksopanan seorang penyair atau pencerita yang tega memaksakan sesuatu yang tidak pernah terjadi dan biasanya tidak dapat terjadi pada Anda. Jika dalam kalimat saya adalah maklar kopi dan saya tinggal di 37 Lollerhach, memberikan sebuah pernyataan kepada seorang direktur. Direktur adalah seorang yang menjual kopi yang mengandung hanya seporsi kecil kebohongan yang membentuk bagian terbesar dari semua syair dan novel. Dia mungkin langsung memindahkan usahanya ke Boseling dan Waterman. Mereka juga maklar kopi, namun Anda tidak perlu tahu alamat mereka. Maka lalu saya berusaha untuk tidak menulis novel apapun atau membuat pernyataan keliru lainnya. Dan saya dapat berkata, saya selalu melihat bahwa orang-orang yang masuk ke dalam hal seperti itu biasanya sampai di akhir yang buruk. Saya berusia 43 tahun. Saya telah berada di pasar transaksi selama 20 tahun. Jadi saya dapat maju jika seorang mencari orang yang berpengalaman. Saya telah melihat firma yang bagus terjatuh. Dan biasanya saat saya melihat alasannya, bagi saya tampaknya mereka telah mencari di dalam arah salah yang kebanyakan diambil orang-orang di masa muda mereka. Kebenaran dan akal sehat, itu yang saya maksud, dan saya teguh terhadap itu. Secara alami, saya membuat pengecualian untuk kitab Injil. Masalah dimulai selampau Van Alphen dan dalam kalimat pertamanya yang mengenai anak kecil tersayang. Itu, apa gerangan yang membuat pria tua itu mau menyamar menjadi semanis adik saya, Gertie, yang sakit mata, atau saudara laki-laki saya, Gerard, yang selalu mengupil. Tetapi dia berkata, dia menyanyikan ayat-ayat pendek itu dihimbau oleh cinta. Sebagai anak kecil, saya sering berpikir, pria yang baik, saya akan senang bertemu Anda. Dan jika Anda menolak permintaan kelereng saya atau tidak mau memberikan nama lengkap saya dipanggil Batavus dalam surat keuskupan. Saya akan sebut Anda sebagai seorang pembohong. Namun, saya tidak pernah melihat Van Alphen. Dia sudah meninggal. Saya yakin saat dia memberitahu kami bahwa ayah saya adalah sahabat saya. Saya pengagum Paulo Windsor yang tinggal di samping rumah kami di Bataviarstad, dan bahwa anjing kecil saya sangat berterima kasih. Kami tidak pernah memelihara anjing karena mereka sangat kotor. Hanya kebohongan, dan begitulah cara pendidikan berlangsung. Adik perempuan barumu datang dari wanita sayur dalam sebuah kubis besar. Semua pria Belanda pemberani dan murah hati. Bangsa Romawi hanya terlalu gembira bahwa bangsa Batavi mengampuni kehidup mereka. The Bey of Tunis, pimpinan negara Tunisia, ketika negara itu berada dalam perlindungan Prancis hingga tahun 1956, selalu sakit perut saat dia mendengar bendera Belanda mengepak. Duke of Alva, keluarga kerajaan Spanyol, adalah monster. Air surut di 1672, saya yakin, bertahan sedikit lebih lama dari biasanya, khususnya untuk menjaga Belanda. Bohong, Belanda tetap menjadi Belanda karena rakyat kita yang tua berkonsentrasi di usaha mereka,
dan karena mereka memiliki keyakinan yang benar itu saja.